Ekonomi didirikan pada 1993, berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Program studi S3 Ilmu Ekonomi memiliki visi menjadi pusat pembelajaran ilmu ekonomi jenjang doktoral yang bereputasi baik di tingkat nasional dan di Asia, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global. Program yang kami tawarkan adalah program S3 Kuliah dan Riset serta S3 by Research. Tujuannya adalah program S3 Ilmu Ekonomi dapat berkontribusi dalam menghasilkan penelitian ilmiah bidang ekonomi yang berkualitas dengan landasan kerangka teoritis dan metode empiris yang tepat dan terkini dengan mempertimbangkan aspek inter, multi, dan transdisiplin. Untuk mendukung pendidikan ilmu ekonomi yang berkualitas tinggi, kontekstual, dan sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi global, kami melibatkan dosen-dosen berkualifikasi profesor dan doktor yang terbaik di bidangnya. Beberapa klaster penelitian yaitu game teori lanjutan, keseimbangan umum dan pemodelan ekonomi dinamis, ekonomi pembangunan dan analisis kuantitatif, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi makro, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi mikro, metode eksperimen dan ekonomi perilaku, dan mikroekonometrika. Alumni kami tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, di berbagai kementerian atau lembaga, beberapa pemerintah daerah maupun lembaga internasional. Mengingat hal itu, secara langsung, program studi S3 Ilmu Ekonomi mendukung program pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Program doktor dari Universitas Indonesia, alhamdulillah ini sangat mendukung pekerjaan yang dilaksanakan, semua aktivitas yang dilaksanakan di Pusikrat BPS. Dalam hal ini kita konsentrasinya adalah lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan baik dari jalur degree maupun non degree. Jadi kompetensi teman-teman yang alumni doktoral UI di bidang ekonomi ini sangat mensupport pada saat kita merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berrelasi dengan economical areas. Kurikulum pendidikan akademik pada program S3 wajib mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset pada setiap kegiatan pembelajarannya. Pendidikan program S3 Ilmu Ekonomi dapat ditempuh dalam dua jalur, yaitu jalur kuliah dan jalur riset. Program studi S3 Ilmu Ekonomi ditunjang oleh lingkungan yang nyaman serta didukung oleh tenaga pendidik dari kalangan profesor serta doktor yang berkompeten dalam bidang riset baik pada ranah nasional maupun internasional. Program S3 Ilmu Ekonomi mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan riset ilmiah dan berpartisipasi aktif pada konferensi nasional dan internasional. Dengan tuntutan tersebut, program S3 Ilmu Ekonomi menempa mahasiswanya untuk memiliki skill penulisan ilmiah yang baik, memiliki metodologi penelitian yang kuat, dapat melakukan paparan ilmiah dengan efektif dan efisien, serta dapat menjadi problem solver atas masalah-masalah ekonomi terkini. Tak jarang, mahasiswa yang bersekolah di program S3 Ilmu Ekonomi dapat menghasilkan output penelitian pada jurnal reputasi internasional. Menjadi mahasiswa program Doktor PPIP merupakan kebanggaan akademis yang luar biasa buat saya. Kami banyak dibekali keahlian riset yang tentunya harus sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi dunia dan tentunya dituntut untuk berkontribusi dalam diseminasi karya ilmiah. Para profesor dan dosen yang kompeten dan berpengalaman membuat tuntutan tersebut menjadi mudah dan kesempatan untuk berdiskusi dengan mereka terbuka luas kapanpun. Pengelola program pun ramah dan tanggap dalam memberikan layanan akademik, sarana dan prasarana perkuliahan juga sangat memadai. Keberadaan rekan-rekan mahasiswa yang kompak, serta atmosfer akademik yang kondusif dan kompetitif di lingkungan kampus telah memberikan motivasi dan kenyamanan tersendiri bagi saya, seorang mahasiswa, untuk senantiasa belajar, berdiskusi, berkonsultasi, berkarya lewat penelitian, serta berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. ITB itu memiliki para pakar-pakar bidang ekonomis tidak hanya di nasional tapi juga di kawasan, sehingga kita bisa dapat informasi, ilmu, pencerahan tidak hanya tentang teori ilmu ekonominya sendiri, tapi juga
bagaimana teori itu bertransformasi menjadi sebuah kebijakan dan kendala-kendala dihadapi para pengambil kebijakan ketika menerapkan teori itu dalam keseharian di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman. Selamat menikmati dan enjoy kuliah di LMDO. Terima kasih. Assalamualaikum. Calon doktor, Saudari Novi Marianingsih, disilahkan memasuki ruang sidang. Sekali lagi, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk tidak mengaktifkan kamera dan audionya, karena ujian akan segera kami mulai. Ujian untuk memperoleh gelar doktor ilmu ekonomi pada program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dimulai. Kami silakan Ketua Sidang, Bapak Profesor Nahrawi Jalal Nahrawi, PhD, untuk membuka sidang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Hadirin undangan yang kami hormati, pada hari ini Rabu 27 Juli 2022, sidang terbuka Profesi Doktor Universitas Indonesia saya buka. Calon doktor Saudari Novi Marianingsih, sidang terbuka Profesi Doktor yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan dan sanggahan atas disertasi saudari yang berjudul Central Bank Digital Currency, the Drivers and its Role for Financial Inclusion. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan nama dari tim promotor dan tim penguji pada sidang promosi doktor hari ini. Yang bertindak selaku promotor, Bapak Profesor Suhasil Nasara, PhD. Temanku. Selamat siang, Prof. Nahrawi. Terima kasih. Selamat siang. Co-promotor pertama, Bapak Febrio Nathan Kacaribu, PhD. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Co-promotor 2, Bapak Dr. Solikin M. Juhro. Selamat siang, Pak Prof. Nahrawi dan Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Kemudian untuk tim penguji, diketuai oleh Ibu Dr. Beta Julianita Gitahari, yang anggotanya terdiri dari Bapak Sugarso Safwan, PhD. Selamat siang, Prof. Nahrawi. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Bapak Dr. Mahyus Ekananda. Selamat siang, Prof. Selamat siang hadirin semua. Ya. Bapak Zafri Husodo, PhD. Selamat siang, Prof. Nahrawi. Selamat siang, para hadirin.
dan Bapak Rino Agung FRI PhD yang berhalangan hadir karena kurang sehat. Selanjutnya, saya persilakan Bapak Profesor Suhasil Nasara PhD selaku promotor untuk memulai acara ujian. Silakan, Prof. Terima kasih, Prof. Nahrawi, selaku Ketua Sidang Promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Calon Doktor Saudari Novi Marianingsih, saya persilakan. Saya persilakan Saudari untuk membacakan secara singkat ringkasan atau intisari dari disertasi Saudari dalam waktu 15 menit. Silakan. Baik, Prof. Mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah, silakan. Silakan, Prof. Yang terhormat Promotor Bapak Profesor Suhasil Nasara PhD, perkenankan saya membacakan ringkasan atau inti disertasi saya sebagai berikut. Presentasi ini Presentasi akan dimulai dengan latar belakang, dilanjutkan dengan landasan teori. Setelah itu akan dilanjutkan penjelasan paper 1 dan paper 2, di mana paper 2 merupakan model makroekonomi yang dibangun dengan mengambil salah satu hasil empiris paper 1. Pada bagian akhir akan disampaikan kesimpulan dan implikasi dari kebijakan dari disertasi. Secara umum, terdapat 3 hal yang mendasari disertasi yang fokus pada isu CBDC. Pertama, inovasi pada sektor keuangan, terutama yang terkait dengan sistem pembayaran berkembang sangat cepat. Kedua, pertumbuhan cryptocurrency dan stablecoins meningkat sangat tajam dalam beberapa tahun terakhir yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Ketiga, pandemi COVID-19 telah merevolusi lanskap pembayaran digital secara global, sehingga transaksi digital meningkat secara signifikan karena mengurangi risiko transmisi virus. Secara umum, terdapat 2 pertanyaan penelitian dari disertasi ini. Pertama, faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan apa saja yang memengaruhi progres adopsi CBDC, dan apakah terdapat perbedaan antara negara maju dan berkembang. Adapun yang kedua, apa dampak penggunaan CBDC sebagai sarana inklusi keuangan terhadap perekonomian negara berkembang dengan Indonesia sebagai studi kasus. Adapun kontribusi dari disertasi ini adalah, pertama, studi ini mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi CBDC yang lebih luas, termasuk perkembangan sektor keuangan, inklusi keuangan, transaksi lintas batas, infrastruktur, inovasi, kondisi makroekonomi, dan faktor kelembagaan. Kedua, studi ini membahas masalah perbedaan faktor-faktor yang mendorong adopsi CBDC antara negara maju dan berkembang. Sejauh pengetahuan penulis, studi ini merupakan studi empiris pertama yang melakukannya. Ketiga, berkontribusi dalam mengembangkan model di SGI perekonomian tertutup yang membahas perdebatan tentang dampak penerapan CBDC pada variabel makroekonomi. Dan yang keempat, studi ini merupakan studi pertama yang mempertimbangkan dampak CBDC pada rumah tangga heterogen, baik yang sudah memiliki akses keuangan maupun yang belum. Adapun landasan teori yang kami gunakan dalam disertasi ini adalah model pertumbuhan ekonomi Solo yang mengasumsikan bahwa perubahan faktor produksi modal fisik dan tenaga kerja adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, teknologi yang menggambarkan tingkat efisiensi merupakan variabel eksogen. Namun demikian, terlepas dari tingkat pertumbuhan tabungan dan peningkatan investasi, pertumbuhan output per pekerja dapat dikaitkan dengan kemajuan teknologi. Peningkatan teknologi menyebabkan nilai keseimbangan rasio modal per tenaga kerja bergeser ke level yang lebih tinggi, sehingga perekonomian dengan tingkat teknologi yang lebih tinggi akan memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi juga. CBDC didefinisikan sebagai uang yang diterbitkan oleh bank sentral dalam bentuk elektronik dan peer-to-peer, tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun. Terdapat 2 jenis CBDC berdasarkan penggunaannya, wholesale dan retail, di mana wholesale digunakan transaksi antara bank sentral dengan lembaga keuangan atau antar lembaga keuangan. Sementara CBDC retail dapat diakses oleh publik.
Paper dengan judul Central Bank Digital Currency, What Determines its Adoption, menjelaskan faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang memengaruhi progres adopsi CBDC. CBDC juga melihat apakah terdapat perbedaan faktor-faktor tersebut antara negara berkembang dan maju. Secara umum, terdapat 3 hal yang melatar belakangi pentingnya studi ini. Pertama, digitalisasi di inovasi keuangan, terutama yang terkait dengan sistem pembayaran. Kedua, berkembangnya cryptocurrency dan stablecoin yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan ketiga, pandemi COVID-19 yang telah mengakselerasi transaksi digital karena tidak memerlukan kontak langsung sehingga mengurangi risiko penularan virus. Pandemi juga meningkatkan kebutuhan akan ketersediaan pembayaran online. Dan di sisi lain, Amerika Serikat semakin serius dengan CBDC retail yang dinilai efektif untuk menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah. Hal-hal di atas memberikan tantangan tersendiri bagi pengambil keputusan. Secara global, Bank Sentral telah menyetujui kelayakan adopsi CBDC, tetapi kecepatan adopsinya berbeda antar negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adopsi CBDC. Slide ini menunjukkan kerangka model empiris yang digunakan dalam penelitian ini. Progres adopsi CBDC dipengaruhi oleh faktor-faktor permintaan, ketersediaan makroekonomi, dan kelembagaan. Kami menggunakan kerangka model empiris penelitian sebelumnya oleh Lestio et al. 2019, Erumban dan De Jong 2016, dan Roger 2003. Data yang digunakan berasal dari 169 negara, untuk independen variabel berasal dari BIS dan independen variabel berasal dari berbagai sumber. Metodologi yang digunakan adalah order profit, mengingat variabel tidak bebas berubah order outcome. Adapun hasil empiris dari paper pertama dengan menggunakan seluruh sampel, perkembangan sektor keuangan berhubungan positif dengan adopsi CBDC. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, Auer et al. Cartens 2021. Inklusi keuangan berkorelasi negatif dengan CBDC. Transaksi lintas batas berkorelasi positif dengan kemajuan adopsi CBDC wholesale. Perekonomian informal sangat berkorelasi dengan kemajuan adopsi CBDC retail. Hal ini menguatkan penelitian oleh Garcia et al. 2021 dan Auer et al. 2020. Kualitas peraturan berhubungan positif dengan progres adopsi CBDC wholesale. Sedangkan hasil empiris dengan memisahkan sampel negara berkembang dan negara maju menyimpulkan terdapat perbedaan faktor yang mempengaruhi kemajuan proyek CBDC retail di negara berkembang dan maju. Ukuran ekonomi informal, populasi, dan kualitas peraturan adalah variabel paling penting yang mempengaruhi proyek CBDC retail di negara berkembang. Sementara, proyek CBDC retail di negara maju sangat dipengaruhi oleh tingkat pengembangan pasar keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan CBDC wholesale cenderung sama antara negara berkembang dan negara maju, yaitu transaksi lintas negara. Paper 2 dengan judul Macroeconomic Impact of CBDC in Indonesia, Analysis of the SGE Model with Financial Inclusion, mengambil salah satu hasil empiris paper 1, di mana negara-negara dengan inklusi keuangan rendah memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk mengadopsi CBDC retail sebagai sarana inklusi keuangan. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi topik role CBDC dalam inklusi keuangan ini layak diteliti, baik secara umum maupun spesifik terkait kondisi Indonesia. Teori ekonomi telah membahas bahwa inklusi keuangan memiliki dampak positif terhadap perekonomian. Di sisi lain, akses ke sistem keuangan masih menjadi masalah bagi negara berkembang sampai dengan saat ini, terutama bagi penduduk miskin dan berada di daerah pedesaan. Kemudian, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa negara berkembang akan menggunakan CBDC sebagai sarana inklusi keuangan. Kemudian, kenapa mengambil studi kasus Indonesia? Studi empiris ini mengambil studi kasus Indonesia dengan beberapa latar belakang. Pertama, inklusi keuangan di Indonesia masih rendah. 51% dari penduduk dewasa belum memiliki akses ke sistem keuangan dibandingkan rata-rata dunia sebesar 39%. Meskipun menunjukkan tren peningkatan, namun inklusi keuangan kita masih lebih rendah dibandingkan peer countries seperti India, Thailand, Malaysia, dan China, di mana 80% penduduk telah memiliki akses ke sistem keuangan. Hasil survei World Bank menunjukkan bahwa sumber utama dana darurat rumah tangga Indonesia berasal dari hasil bekerja dan pinjaman informal. Tabungan tercatat hanya 20% dari sumber dana darurat. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia memiliki karakteristik hand-to-mouth atau financially excluded household. Konsumsi swasta tercatat mencapai 56,83% dari pembentukan PDB Indonesia. Dengan demikian, menciptakan resiliensi konsumsi swasta menjadi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Penelitian ini menggunakan model DSGE Standard New Keynesian dengan Financially Household Alaman Q 2000 dan Gali et al. 2004. Perekonomian merupakan closed ekonomi yang terdiri dari 4 blok, household, firm, government, dan central bank. Friksi yang diperkenalkan adalah model sticky price atau Calvo setup. Model yang dibangun tidak mempertimbangkan dampak penerbitan CBDC terhadap lembaga keuangan dengan mengasumsikan bank sentral memberikan suku bunga yang rendah terhadap CBDC sehingga tidak menimbulkan dampak crowding out terhadap sumber pembiayaan bank sentral. Lebih lanjut, CBDC diasumsikan memiliki keunggulan teknologi yang dapat memfasilitasi transaksi sehingga menurunkan biaya transaksi. Akibatnya, rumah tangga dapat menyimpan pendapatan sebagai sumber keuangan, Keister and Sanchez 2019. Selain itu, CBDC juga dapat menyediakan berbagai instrumen pembayaran sehingga meningkatkan kesejahteraan karena heterogenitas preferensi rumah tangga, Akur et al. 2019. Shock yang diperkenalkan dalam model terdapat 2 shock endogen dan 5 shock eksogen. Kalibrasi model digunakan parameter model DSGE Indonesia, literatur DSGE yang bahas financialis excluded household, dan model DSGE literatur CBDC. Adapun hasil empiris adalah sebagai berikut: respon terhadap kebijakan moneter. Pertama, respon terhadap kenaikan suku bunga atau penerbitan CBDC. Kenaikan suku bunga CBDC mengurangi konsumsi baik kelompok rumah tangga yang sudah memiliki akses keuangan maupun kelompok rumah tangga yang belum memiliki akses keuangan, sehingga menurunkan konsumsi agregat. Efek lebih tinggi pada kelompok rumah tangga yang belum memiliki akses keuangan. Hal ini dikarenakan kemampuan untuk mitigasi risiko akibat syok melalui tabungan di CBDC yang merupakan satu-satunya aset keuangan yang dimiliki dengan melakukan pemupukan tabungan melalui CBDC. Kemudian, hasil syok terhadap suku bunga kebijakan moneter. Syok peningkatan suku bunga kebijakan moneter memiliki efek kontraksi pada perekonomian. Kenaikan suku bunga menekan investasi dan konsumsi agregat sehingga menurunkan permintaan agregat. Permintaan agregat yang lebih rendah disertai dengan lapangan kerja yang lebih rendah mengakibatkan penurunan disposable income untuk kedua jenis rumah tangga. Kemudian respon terhadap kebijakan fiskal, ada tiga kebijakan di sini. Yang pertama, respon terhadap peningkatan belanja pemerintah. Shock pengeluaran belanja pemerintah selama periode dan sebelum CBDC segera menyebabkan peningkatan output konsumsi agregat dan lapangan kerja yang menyebabkan peningkatan permintaan agregat. Namun demikian, kelompok financially excluded household mengalami penurunan konsumsi. Peningkatan pajak konsumsi. Perekonomian worse off sebagai akibat dari shock ini. Peningkatan pajak konsumsi mengurangi konsumsi agregat. Namun output turun lebih kecil dari konsumsi karena peningkatan investasi mengimbangi penurunan konsumsi. Dalam masa sebelum CBDC, kelompok rumah tangga yang belum memiliki akses keuangan meningkatkan jam kerja mereka dalam mengimbangi efek penurunan pada konsumsi. Namun masa setelah CBDC, kelompok rumah tangga ini mengurangi jam kerjanya karena sudah memiliki akses ke CBDC sebagai aset finansial untuk keperluan smoothing konsumsi mereka. Kemudian shock yang terakhir adalah peningkatan pajak tenaga kerja. Kebijakan fiskal kontraktif berupa kenaikan pajak penghasilan tenaga kerja mendisintensifkan tenaga kerja. Shock ini mengurangi lapangan kerja agregat. Disposable income juga menurun sehingga konsumsi dan output turun. Penurunan konsumsi dan output pasca CBDC lebih rendah. Kelompok financially included household merespon negatif terhadap kenaikan pajak penghasilan tenaga kerja karena mereka telah memiliki akses ke sektor keuangan dan ketersediaan tabungan. Pada masa pra-CBDC, kelompok rumah tangga yang belum memiliki akses keuangan tidak memiliki pilihan untuk melindungi konsumsi kerja mereka. Satu-satunya cara untuk meningkatkan adalah meningkatkan jam kerja. Namun demikian, pada masa setelah CBDC, kelompok rumah tangga ini merespon dengan mengurangi jam kerja karena mampu mengantisipasi penurunan konsumsi dengan tabungan dari CBDC. Adapun kesimpulan dari disertasi ini adalah hasil empiris dari lintas negara menunjukkan bahwa adopsi CBDC wholesale lebih maju di negara-negara dengan pasar keuangan yang lebih besar dan kapasitas inovasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, negara-negara dengan inklusi keuangan yang lebih rendah dan ekonomi informal yang lebih besar lebih maju dalam adopsi CBDC. Dengan memisahkan sampel negara berkembang dan negara maju, hasil empiris menunjukkan bahwa faktor yang berbeda mempengaruhi kemajuan adopsi CBDC retail. Sebaliknya,
transaksi lintas batas merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi adopsi CBDC wholesale di negara berkembang dan maju. Negara-negara berkembang lebih maju dalam progres adopsi CBDC retail, salah satunya sebagai alternatif solusi inklusi keuangan. Hasil empiris model DSGE menunjukkan CBDC berpotensi digunakan sebagai alat inklusi keuangan. Studi kami menemukan bahwa shock kenaikan suku bunga CBDC diikuti oleh penurunan konsumsi dan lapangan kerja. Namun, penurunan output tidak sebesar penurunan konsumsi karena diimbangi oleh kenaikan investasi. Kebijakan moneter lebih efektif pada masa setelah CBDC daripada sebelumnya. Karena kelompok rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki akses keuangan merespon lebih kuat terhadap kebijakan moneter. CBDC mengurangi kerentanan kelompok rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan jika terjadi shock perekonomian yang berasal dari peningkatan pajak penghasilan tenaga kerja dan pajak konsumsi. Kenaikan pajak tenaga kerja dan pajak konsumsi selama periode sebelum CBDC ditanggapi oleh kelompok rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki akses keuangan dengan peningkatan jam kerja, karena upah adalah satu-satunya sumber pendapatan mereka. Pada periode setelah CBDC, shock kenaikan pajak pendapatan tenaga kerja dan pajak konsumsi direspon kelompok rumah tangga ini dengan penurunan jam kerja, karena kelompok rumah tangga ini sudah dapat mengantisipasi shock perekonomian dengan memanfaatkan tabungan dari CBDC. Di sisi lain, peningkatan belanja pemerintah semakin tidak efektif pada periode setelah CBDC, terutama pada pangsa rumah tangga yang belum memiliki akses keuangan yang besar. Peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan output pada perekonomian dengan presentasi kelompok rumah tangga yang belum memiliki akses keuangan yang tinggi, tetapi dengan peningkatan utang pemerintah yang tinggi. Konsumsi kelompok rumah tangga ini mengalami crowding out akibat kenaikan pajak sebagai sumber pembiayaan belanja negara. Adapun implikasi kebijakan adalah hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi otoritas kebijakan dalam mengeksplorasi peluang dan tantangan dalam rencana adopsi CBDC. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas inovasi bagi negara-negara yang akan mengadopsi CBDC. Peningkatan peran koordinasi dan harmonisasi juga diperlukan terutama untuk adopsi CBDC wholesale. Penelitian ini juga diharapkan membantu otoritas kebijakan dalam menyelidiki keuntungan dan risiko menggunakan CBDC sebagai sarana inklusi keuangan. Hasil empiris menunjukkan bahwa CBDC mengurangi kerentanan terhadap syok kebijakan fiskal berupa peningkatan pajak pendapatan tenaga kerja dan pajak konsumsi. Pada masa setelah CBDC, pengeluaran pemerintah merupakan alternatif kebijakan fiskal yang dipilih paling akhir karena kurang efektif, terutama pada perekonomian dengan pangsa kelompok rumah tangga yang belum memiliki akses keuangan yang rendah. Penelitian yang lebih luas diperlukan sebelum suatu negara dapat mengimplementasikan CBDC. Untuk tujuan implementasi, penelitian harus mempertimbangkan keseluruhan aspek perekonomian termasuk moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran, baik untuk CBDC wholesale maupun retail. Adapun keterbatasan penelitian adalah penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dieksplorasi lebih lanjut pada penelitian selanjutnya. Misalnya, jumlah variabel yang digunakan dan dianalisis pada penelitian pertama dapat ditingkatkan pada penelitian selanjutnya. Hal lain juga adanya kemungkinan perubahan mendadak dan cepat dalam keputusan Bank Sentral dalam adopsi CBDC, sehingga dapat mempengaruhi kesimpulan dari studi relevan di masa depan. Yang kedua, model makroekonomi juga memiliki keterbatasan karena tidak memasukkan blok sektor keuangan. Sebaliknya, model mengasumsikan bahwa suku bunga CBDC lebih rendah dari suku bunga deposito, dengan demikian tidak tetap mendukung penghimpunan deposito dari sumber kredit bank komersial. Demikian ringkasan disertasi yang saya sampaikan. Terima kasih Prof. Swahasil Nasara atas waktunya. Calon Doktor Saudari Novi Marianisih. Acara sidang ini kami lanjutkan dengan pertanyaan atau sanggahan dari para penguji. Saya persilakan Bapak Sugiarso Safwan PhD untuk
memulai mengajukan pertanyaan atau sanggahnya. Silakan, Pak Sugi. Terima kasih, Prof. Nahrawi. Terima kasih kepada calon doktor Saudari Novi Mariani yang telah mempresentasikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda bahwa sampai pada tahap pada hari ini. Topik ini merupakan topik yang menarik. Anda tadi karena topik selain merupakan topik yang baru, perkembangan teknologi baru, dan Anda menyajikan tentang studi ini dalam dua bagian. Bagian pertama itu adalah bagian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suatu negara mengadopsi central bank digital currency. Kalau kita kembali melihat definisi tadi, ya sederhana, central bank digital currency artinya adalah uang, gitu ya, uang digital. Nah, kalau kita kembali ke teori yang lama, ya, teori yang standar dari teori moneter, ya. Jadi faktor-faktor apa yang mempengaruhi distribusi? Kalau central bank digital currency itu adalah uang, mengapa tadi dalam menentukan faktor-faktor apa yang mengadopsi digital currency itu menggunakan teori pertumbuhan solo. Karena kalau kita bicara mengenai uang, entah itu digital, entah itu tunai, itu kan teori standar moneter dari Pomol misalkan, demand for money. Nah, mengapa tidak menggunakan pendekatan itu dalam menjelaskan, tetapi lebih ke saya nggak tahu teori bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dari masing-masing tadi apa, tapi kalau itu kita definisikan dependennya itu adalah central bank digital currency dan definisinya tadi adalah uang gitu. Nah, itu berarti kan sama dengan demand for money, ya. Dalam arti luas, ya. Kita di sini bisa dalam arti negara, bisa misalnya satu negara apa berdasarkan konsepnya sama, gitu. Dan kalau itu dianggapnya demand for money, berarti salah satu faktornya adalah suku bunga, gitu. Dan kalau misalkan demand for, kalau kita ingin tahu bagaimana dampak shock dari moneter, gitu ya, pada itu kan harusnya bisa dijelaskan juga dengan teori standar. Tapi kenapa menggunakan pendekatannya soal demand for teknologi, gitu. Jadi demand for teknologi, terus demand for money. Itu kan uang juga, gitu. Satu. Kemudian kalau central bank digital currency itu adalah uang, apakah saya bertanya apakah CDBC central bank digital currency di suatu negara satu, negara dua, negara tiga, dan negara-negara lainnya itu homogen, sama? Kalau tidak sama, gitu ya. Apakah ada kemungkinan nanti ada semacam European currency, ya? Itu kan muncul karena dulu ada uang itu mata uang A, mata uang B, ya ada pound sterling, Deutschmark, kemudian lira Italia dan sebagainya, terjadi tidak efisien pada saat digital currency belum ditemukan. Nah, maka ada usaha untuk menyatukan mata uang. Tapi kalau sekarang mata uangnya itu digital currency itu, makanya pertanyaan pertama, misalkan kalau itu sama, apa ini mirip dengan kebijakan moneter di European currency misalkan? Kalau itu berbeda, berarti nanti akan bakal kursnya berbeda-beda. Nah, kursnya berbeda-beda, itu apa dampaknya? Apa perbedaannya dengan digital currency dari sisi sistem, bukan institusinya? Itu yang pertama. Kemudian di bagian kedua,
itu menjelaskan asumsi yang menurut saya sangat strong, yakni central bank bank sentral mengasumsikan suku bunganya lebih rendah. Padahal itu kan suku bunga itu nanti kan kalau misalkan demand for digital currency itu besar gitu ya, maka demand nanti akan mempengaruhi suku bunga. Nah, bagaimana itu bisa mempengaruhi transmisinya? Apakah berubah transmisi yang tradisional itu ya, dari suku bunga pada peranan suku bunga bank sentral dalam menentukan suku bunga terhadap kebijakan moneter kalau dibuat selalu rendah? Kalau memang dibuat semakin rendah, tadi diasumsikan tidak ada crowding out. Kalau tidak ada crowding out, jadi apa? Bagaimana transmisi? Kalau ada crowding out, bagaimana transmisinya itu? Apakah berubah? Apa masih sama seperti yang dijelaskan modelkan di model yang kedua? Mungkin itu dulu pertanyaan singkat dari saya. Yang terhormat Bapak Sugiarso Safwan, PSD, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Pertanyaan pertama, terkait dengan landasan teori, kenapa menggunakan solo growth dibandingkan money for demand. Sampai dengan saat ini, belum ada teori ekonomi yang secara spesifik membahas landasan teori tentang CBDC. Jadi di sini kami mengasumsikan bahwa CBDC merupakan teknologi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, apakah terkait dengan suku bunga, Pak Sugi, dalam CBDC ini ada beberapa jenis CBDC, yaitu pertama CBDC wholesale yang sebenarnya sudah ada dalam perekonomian, yaitu bentuknya reserve bank yang ada di bank sentral saat ini, dan itu diberikan suku bunga. Sementara untuk CBDC retail memang saat ini belum ada, dan opsinya nanti akan tergantung dengan kebutuhan dari suatu perekonomian. Apakah misalkan diberikan suku bunga atau tidak. Kalau tidak diberikan suku bunga, akan menjadi uang kartal seperti saat ini, namun dalam bentuk uang digital currency. Apabila diberikan suku bunga, tentunya ini akan ada hubungannya dengan transmisi ekonomi. Namun demikian, untuk fokus pada kaitannya dengan transmisi ekonomi ini memang tidak menjadi fokus disertasi saya. Seperti saya sampaikan dalam batasan penelitian kami tadi, bahwa batasan penelitian ini hanya terbatas bagaimana dampak CBDC retail terhadap financial inclusion gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang lebih luas memang diperlukan riset-riset yang lebih komprehensif baik untuk CBDC wholesale maupun CBDC retail. Dan untuk pertanyaan, apakah ada kemungkinan misalnya negara-negara itu akan menggunakan misalnya seperti euro saat ini, nanti tergantung desainnya juga Pak Sugi, apakah mereka akan digunakan untuk cross border atau domestik aja. Seperti saat ini yang sudah melakukan pilot project yang sangat advance adalah hanya di Cina saja, dan itu masih terbatas di CBDC domestik saja, retail domestik. Namun demikian memang saat ini terdapat beberapa penelitian untuk CBDC yang dapat digunakan untuk transaksi cross border, namun ini di luar skup penelitian saya. Kemudian kenapa mengasumsikan CBDC yang dengan suku bunga yang lebih rendah? Dalam penerbitan CBDC retail ada dua opsi Pak Sugi. Yang pertama adalah quantity rule, di mana CBDC Bank Sentral menerbitkan CBDC dengan jumlah tertentu dan let the market decide the suku bunga dengan interest rate. Dan kemudian yang kedua adalah price rule atau Bank Sentral menentukan suku bunga. Kemudian yang di sini diasumsikan juga bahwa kami menggunakan Taylor rule yang digunakan untuk sama halnya dengan yang digunakan untuk suku bunga kebijakan. Namun demikian memang ini menjadi keterbatasan penelitian kami dengan asumsi yang strong tadi Pak Sugi, bahwa memang Bank Sentral akan menentukan suku bunga dengan yang lebih rendah dibanding dengan suku bunga kebijakan.
atau suku bunga pasar. Nah, sebenarnya dalam teori-teori yang berkembang saat ini, Bank Sentral dapat menentukan dua suku bunga yang berbeda. Yang pertama untuk CBDC wholesale dia akan dapat menentukan dengan suku bunga kebijakan saat ini atau reserve saat ini. Sementara untuk CBDC retail memang Bank Sentral dapat menentukan suku bunga yang lebih rendah sehingga akan menentukan jumlah kuantitas CBDC yang diperlukan di perekonomian. Demikian Pak Suki yang dapat saya sampaikan terhadap respon pertanyaan Bapak. Terima kasih. Pak Sugiarso. Apakah ada komentar atas jawaban Prof. Venda? Cukup, Pak. Baik. Kami lanjutkan ke penguji berikutnya. Saya persilakan Pak Dr. Mahyus Ekananda untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Prof. Nahrawi. Bu Novi, selamat Anda sudah sampai di tahap ini. Ya, jadi ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan dan juga mungkin sedikit sanggahan. Yang pertama adalah Anda menghasilkan dua paper dari satu judul, satu disertasi ini. Tapi saya tolong yakinkan bahwa ada suatu keterkaitan antara dua metode yang Anda pakai. Itu yang satu menggunakan DSGE dan satu menggunakan metode qualitative response. Nah, untuk yang model DSGE, kita tahu bahwa model ini sangat umum dipakai dan bahkan peneliti-peneliti kadangkala menggunakan parameter kemudian pendekatan-pendekatan yang hampir mirip dengan yang sebelumnya. Nah, berkaitan dengan hal itu, coba Mbak Novi sampaikan pertama kepada khalayak luas yang sekarang sedang melihat Anda menjelaskan apa itu sebenarnya model DSGE ini secara kepada masyarakat awam. Kemudian, apakah kebaruan Anda dari tulisan ini dibandingkan dengan tulisan-tulisan beberapa peneliti dari Bank Indonesia, terutama Harmanta, dan juga beberapa Cawa, ya, gitu. Dan untuk masalah paper yang satu lagi, yaitu mengenai qualitative response, ada sesuatu yang mohon penjelasan dari Mbak Novi adalah bahwa bagaimana Anda menjustifikasi penggunaan ordered logic pada saat Anda menggunakan variable dependent ini, itu adalah sepertinya ada tingkat penerapan dari CBDC pada berbagai negara yang diawali dengan bahwa tidak ada pengumuman CBDC atau tidak ada proyek penerapan CBDC sampai kepada penerapan CBDC secara penuh. Jelaskan kriteria-kriteria yang seperti yang sudah disampaikan dalam disertasi. Karena saya melihat bahwa skala yang Anda buat itu perlu suatu argumen yang kuat untuk bisa diterapkan ke dalam, kalau memang ini bukan hasil hitungan Anda atau ini berasal dari suatu sumber gitu, tapi jelaskanlah bahwa ini adalah, pertahankan ini adalah suatu ukuran yang memang bisa saling dibandingkan antara kriteria atau level di mana tidak ada penerapan CBDC, kemudian sampai kepada penerapan CBDC secara penuh. Itu saja, silakan. Yang terhormat Bapak Mahyus Ekananda, Bapak Dr. Mahyus Ekananda, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Pertanyaan pertama terkait dengan apa itu model DSGE dan apa kebaruan dibandingkan dengan peneliti-peneliti sebelumnya di Bank Indonesia. Model DSGE, untuk pertanyaan pertama, model DSGE merupakan respon terhadap lukas kritik yang berpendapat bahwa adalah hal yang naif untuk mencoba memprediksi efek dari perubahan kebijakan ekonomi sepenuhnya berdasarkan hubungan dari data historis, terutama data historis agregat. Model DSGE merupakan penyederhanaan namun tidak keluar dari kaidah matematis dan akademis dengan melakukan log linearisasi dari setiap reduced form dari optimalisasi agen-agen yang dilakukan oleh agen ekonomi. Model DSGE memungkinkan analisis efek makroekonomi yang lebih komprehensif yang dibangun dari micro foundation, beberapa kelebihan
model DSGE dibandingkan ekonometri antara lain pilihan agen-agen ekonomi saat ini sudah mempertimbangkan ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa depan sehingga menjadikan model dinamis dan menggambarkan respon agen-agen ekonomi terhadap variabel makroekonomi. Sudah mempertimbangkan transmisi shock yang terjadi pada perekonomian dan fluktuasi kondisi perekonomian berikutnya. Kemudian model DSGE juga mampu menangkap interaksi antara kebijakan yang diambil dan perilaku agen selanjutnya. Yang kedua, terkait dengan kebaruan model yang kami buat dibandingkan dengan model-model sebelumnya, kami menggunakan modifikasi model yang dilakukan Gali 2004 yang merupakan model makroekonomi yang fokus pada dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap heterogeneous household, khususnya kelompok rumah tangga yang belum memiliki akses ke sistem keuangan. Untuk menjawab tujuan penelitian, beberapa penyesuaian atau modifikasi telah dilakukan, yaitu pertama, model sudah mempertimbangkan variabel-variabel endogen yang merepresentasikan CBDC sebagai alat inklusi keuangan, yaitu menambahkan CBDC sebagai aset dalam blok rumah tangga, baik kelompok rumah tangga yang telah memiliki akses keuangan maupun belum. CBDC merupakan tambahan saving bagi kelompok rumah tangga yang sudah memiliki akses keuangan, sedangkan untuk kelompok rumah tangga yang belum memiliki akses keuangan, CBDC merupakan satu-satunya bentuk tabungan mereka. Kedua, menambahkan cash it advance menurut Smith and Grohe dan Urip karena perekonomian Indonesia masih jauh dari cashless society. Kemudian dalam blok moneter, di mana Bank Sentral menerbitkan CBDC dengan policy rule, yaitu mengatur langsung suku bunga CBDC. Dalam model kami juga ditambahkan variabel eksogen yang menjadi trigger dalam model, yaitu shock penerbitan CBDC oleh Bank Sentral. Transmisi dalam model juga sudah disesuaikan sehingga dapat dilihat perbandingan respon terhadap variabel makroekonomi sebelum adanya CBDC dan setelah adanya CBDC. Kalibrasi juga sudah disesuaikan dengan level yang sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia. Misalnya dalam Taylor Rule, Monetary Policy Bank Sentral diset parameter sensitivity to inflation seberat 1,89 dan sensitivity to output growth sebesar 0,25. Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan Bank Indonesia lebih difokuskan untuk menjaga target inflasi sesuai dengan mandat dalam undang-undang. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, Pak Mahyus, indeks ini saya mengambil langsung dari hasil survei Bank for International Settlement tahun 2020. Jadi memang kami tidak menyusun indeks ini secara langsung, tapi menggunakan indeks yang sudah ada. Sedangkan metodologi yang saya justifikasi apa yang saya gunakan, menggunakan dalam penelitian pertama menggunakan maximum likelihood estimation atau order profit, karena dependent variable ada berupa order outcome. Penggunaan ordinary least square atau OLS akan menyebabkan estimasi yang tidak konsisten. OLS tidak mempertimbangkan perbedaan probabilitas adopsi berupa order outcome. Selanjutnya, estimasi OLS mengasumsikan bahwa jarak antara 0 ke 1 dan 1 ke 2 itu adalah sama. Sementara dalam estimasi menggunakan maximum likelihood estimation, relaksasi terhadap asumsi ini. Demikian Dr. Mahyus Ekananda yang jawabannya dapat saya sampaikan terhadap pertanyaan Bapak. Terima kasih. Pak Mahyus, ya. Apakah ada komentar atas jawaban dari Prof. Veda? Mungkin sedikit aja, Prof. Silakan. Sedikit ya. Mbak Novi, saya kan tadi pertanyaannya kepada masyarakat awam. Kalau bicara kulkas kritik, bicara mengenai apa tadi linearisasi yang masyarakat awam nggak ngerti. Nah, gitu. Jadi coba sampai jadi memandangnya gimana di SDE sesuatu yang sulit ini kan ya. Wah, itu apa? Dinamis, non linear segala macam. Tapi gimana bisa menjelaskan kepada masyarakat awam aja. Bapak Ibu sekalian, jadi suatu metode bagaimana kita membagi ekonomi menjadi kelompok-kelompoknya, di mana masing-masing kelompok itu memiliki tujuan masing-masing, nggak kan gitu. Kalau itu linearisasi segala macam, nggak, coba sedikit aja coba supaya masyarakat dan juga baik Pak Mahyus mungkin lebih membumi ya bahasanya ya. Gitu. Terima kasih Pak Mahyus atas kesempatannya untuk menjawab ulang pertanyaan Bapak. Jadi model DSGE ini sebenarnya
mereplika kondisi perekonomian kita dengan membagi perekonomian menjadi blok-blok tertentu sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Dalam penelitian saya, perekonomian dibagi menjadi 4 blok, yaitu kelompok rumah tangga, firm atau perusahaan. Kemudian dari sisi kebijakan ada 2 otoritas kebijakan di sini. Yang pertama otoritas kebijakan moneter, dan yang kedua atau bank sentral, dalam hal ini kalau di Indonesia Bank Indonesia, dan otoritas fiskal kalau di Indonesia adalah Kementerian Keuangan. Nah, di dalam model di SGI ini nantinya akan dilihat respon-respon agen-agen ekonomi apabila terjadi perubahan dalam perekonomian. Jadi diasumsikan agen-agen ekonomi ini akan memaksimalkan utilisasinya untuk merespon shock-shock yang terjadi dalam perekonomian. Jadi dalam model di SGI diasumsikan bahwa agen-agen ekonomi memiliki behavior yang sesuai dengan asumsi, yaitu dia akan memaksimalkan hal-hal yang terjadi dalam perekonomian, atau dalam arti realistis dia. Misalnya ada kenaikan suku bunga gitu ya, misalnya suku bunga tabungan naik, dia mestinya akan put tabungan, akan menambah tabungan di savingnya. Kemudian pada saat tabungan turun, dia akan mencari outlet lain untuk berinvestasi. Mungkin seperti itu, Pak Mahyus, jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, baik, sudah cukup, Prof. Ya, terima kasih. Kami lanjutkan ke penguji berikutnya. Saya persilakan Bapak Zafri Husodo PhD untuk mengajukan pertanyaan atas tangannya. Silakan Pak Zafri. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Prof. Nahrawi. Saudari Novi, terima kasih atas presentasi yang disampaikan tadi. Ini saya berusaha untuk menanyakan 2 hal gitu, yang sifatnya itu sebisa mungkin saya menghindari yang sangat teknis. Pertanyaan saya ini berdasarkan pada beberapa diskusi yang dilaksanakan oleh para central bankers ya di seluruh dunia. Yang pertama dari Swiss itu sudah mengakui bahwa untuk retail mereka nggak akan ke sana, CBDC. Mereka akan menggunakan wholesale. Lalu isu terbesarnya adalah penerapan regulasi pada CBDC. Kemudian untuk yang Reserve Bank of Australia, itu mereka masih belum jelas CBDC-nya seperti apa. Namun satu hal, mereka mengakui bahwa secara regulasi, RBA, Reserve Bank of Australia ini menilai bahwa mereka belum memiliki regulasi yang sangat kuat untuk hal tersebut. Yang ketiga, yang paling canggih adalah Hong Kong Monetary Authority yang sudah sampai pada pilot project untuk transaksi perusahaan-perusahaan yang ada di sana dengan menggunakan semi antara CBDC wholesale kemudian dengan menggunakan stablecoin, gitu ya. Nah, dari beberapa diskusi tersebut, saya ingin menanyakan 2 hal kepada Saudari Novi. Yang pertama adalah tantangan terbesar apa, gitu ya, yang akan dihadapi oleh Bank Indonesia terutama dalam menerapkan CBDC untuk Indonesia ini di masa kini atau mungkin di masa mendatang. Yang kedua adalah mengenai urgensinya. Jadi apakah penerapan CBDC ini urgensinya sangat tinggi untuk perekonomian Indonesia? Yang saya ingin fokuskan adalah pada CBDC untuk retail, ya, mengingat masyarakat kita seperti yang saudari tadi sebutkan masih belum dinilai sebagai cashless society. Demikian pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih. Silakan, Saudari Novi. Yang terhormat Bapak Zafri Husodo PhD, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Pertama, tantangan terbesar apa dalam menerapkan atau mengimplementasikan CBDC dalam perekonomian? Seperti disampaikan tadi bahwa aspek CBDC itu mencapai seluruh aspek dalam perekonomian, baik dari sisi kebijakan, yaitu dari sektor moneter,
stabilitas keuangan maupun sistem pembayaran. Kemudian selain itu juga terdapat aspek dari sisi teknis maupun terkait dengan perundang-undangan. Seperti kita ketahui bahwa pada saat ini Undang-Undang Bank Indonesia hanya memperbolehkan lembaga keuangan atau pemerintah yang memiliki akun di bank sentral. Bagaimana tantangan yang akan dihadapi selanjutnya? Ini nanti tergantung desain CBDC yang akan digunakan di Indonesia, Pak Jafri. Misalnya kalau untuk terkait wholesale memang tidak sudah sesuai dengan undang-undang karena itu adalah yang mengakses adalah hanya lembaga keuangan. Namun kalau untuk retail nanti akan tergantung desain CBDC yang diterbitkan di Indonesia. Misalnya one tier atau two tier. Kalau one tier artinya masyarakat memiliki akses langsung ke bank sentral atau akun bank sentral memiliki akun masyarakat umum dan ini belum diatur dalam undang-undang. Dan harus dilihat juga teknisnya seperti apa, apakah bank sentral mampu menghandle teknis yang mungkin belum pernah dihandle oleh bank sentral sebelumnya, dan ini menurut pendapat kami lebih rumit dibandingkan hanya maintain beberapa akun lembaga keuangan. Kemudian ada juga pilihan untuk two-tier, Pak Zafri, di mana two-tier ini adalah seperti sistem moneter yang saat ini terjadi, saat ini ada, yaitu bank sentral hanya fokus pada stabilitas sistem keuangan, sistem moneter, dan sistem pembayaran, sedangkan bank komersial ataupun lembaga non-keuangan yang akan menghandle urusan dengan masyarakat umum. Gitu. Ini juga tentunya desain ini akan terkait dengan dampak terhadap kebijakan moneter maupun SSK, yang seperti saya sampaikan tadi, apakah diberikan suku bunga atau tidak diberikan suku bunga. Kalau diberikan suku bunga, tentunya akan berdampak pada kebijakan moneter maupun stabilitas keuangan seperti saat ini. Kemudian urgensi Indonesia, apakah sudah harus menggunakan CBDC retail untuk inklusi keuangan? Mengingat pangsa masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses keuangan masih sangat tinggi, sekitar 51%. Kalau untuk implementasi, Pak Jafri, seperti disampaikan sebelumnya, harus melihat secara komprehensif dampaknya, baik untuk moneter, stabilitas sistem keuangan maupun sistem pembayaran. Dan itu di luar skup penelitian saya. Jadi memang kalau untuk implementasi diperlukan penelitian yang lebih end-to-end, melihat bagaimana dampak CBDC retail dengan suku bunga ini terhadap sistem pembayaran, moneter maupun stabilitas sistem keuangan, dan tentu saja juga dilihat bagaimana dampaknya terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini, juga bagaimana teknisnya, apakah visible digunakan atau tidak, karena untuk CBDC ini juga menggunakan teknologi baru. Salah satu opsi yang digunakan adalah menggunakan distributed ledger theory yang belum digunakan di perekonomian Indonesia saat ini untuk bank sentral. Mungkin itu saja Pak Zafri yang jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, Pak Zafri, apakah ada komentar atas sanggahan atau atas tanggapan dari Bu? Dari saya cukup, Prof. Nahrawi. Terima kasih. Baik, saya persilakan kopromotor pertama, Bapak Febrio Nathan Kasaribu, PhD, untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaannya. Mungkin bisa Solikin dulu. Baik, saya persilakan kopromotor kedua, Bapak Dr. Solikin, untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Terima kasih Profesor Nahrawi, Ketua Tim Penguji, dan juga Bapak Ibu sekalian penguji, dan juga promotor Profesor Suhasil, Saudara Novi.
pertama selamat kami sampaikan atas capaian saudari dalam fase penyelesaian studi S3 di Universitas Indonesia, khususnya juga dalam penyelesaian disertasi ini juga sangat membanggakan. Saya ingin melengkapi apa yang disampaikan oleh tim penguji. Pertama, memang ini kita bicara tadi Pak Safril sudah menyampaikan apa sih urgensinya dan hal-hal yang dilakukan atau catatan-catatan apabila CBDC itu diterapkan di Indonesia. Nah, saya ingin memperkuat bahwasanya memang juga tadi concern terkait dengan dari Pak Sugiarso bahwasanya kenapa kok itu teori pertumbuhan bukan teori demand for money. Ini yang keyakinan kita bahwasanya penerapan CBDC itu kita memiliki bahwasanya sebagai digital money, memang itu kan kita kaitkan dengan keyakinan bahwasanya penggunaan CBDC ini kompatibel dengan benefit-benefit di dalam mengelola perekonomian di era digital. Nah, sehingga memang walaupun itu dalam konteks bentuk uang digital, tapi memang dengan technological advancement yang ada, memang penggunaan digital currency itu bisa meningkatkan efisiensi, kemudian menurunkan liquidity risk ya, maupun juga mendorong cost of transaksinya juga jadi berkurang gitu. Nah, itulah konteks endogenous growth yang memang tadi sayangnya memang itu bukan cakupan di dalam disertasi yang memang hanya sebagai solo. Nanti ke depan memang saya harapkan nanti bisa dikembangkan konteks endogenous growth model potensial A-nya itu dari konteks penempatan dari CBDC yang menyertakan technological advancement. Nah, konteks itu juga maka penerapan CBDC selain keyakinan tadi ya, itu juga harus kita bagaimana itu diterapkannya tadi. Kalau Bank Indonesia mau menerapkan tentunya itu harus kompatibel juga di dalam konteks strategi kebijakan Bank Indonesia secara utuh ya, secara integrated gitu. Nah, coba tolong mohon saudara Novi menyampaikan kepada kita secara gamblang aja bagaimana penggunaan CBDC ini bisa memperkuat strategi kebijakan Bank Indonesia ya di dalam mengawal stabilitas dan juga pemulihan ekonomi di masa sekarang ini jika memang itu harus diterapkan di dalam waktu yang segera. Tolong kita dijelaskan dengan sederhana. Demikian yang dapat bisa dijawab. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Dr. Solikir M. Juro, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Pertanyaan Bapak terkait dengan implementasi CBDC, bagaimana dapat mendorong pemulihan ekonomi terkait dengan kebijakan yang ada di Bank Indonesia. Pertama, kita tahu bahwa di Bank Indonesia ada policy mix yang dilakukan, yaitu mix antara kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Tentunya penerbitan CBDC ini pada saatnya nanti akan mempertimbangkan dampak-dampak yang bisa muncul baik dari sektor moneter, stabilitas keuangan, maupun sistem pembayaran. Kalau dari sistem pembayaran, sudah dapat hampir dipastikan bahwa CBDC ini akan meningkatkan kemudahan dalam melakukan transaksi. Seperti kita tahu sekarang, bahkan sebelum era CBDC yang ada kita tahu sekarang, QR Code yang sudah menggunakan digital dengan handphone aja itu sudah sangat mempermudah transaksi ekonomi. Dan memang dari hasil penelitian, negara-negara yang adopsi lebih cepat terhadap transaksi digital, pemulihan ekonomi pasca COVID menjadi lebih cepat. Hal ini ada beberapa penelitian yang menghasilkan kesimpulan seperti itu. Kemudian bagaimana CBDC dapat diterapkan terhadap kebijakan ekonomi dan pemulihan ekonomi. CBDC ini seperti kita tahu ada beberapa aspek yang harus dilihat, Pak
Solikin. Tentu saja ini juga meskipun dalam sistem pembayaran tentunya akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas sistem pembayaran, namun dari sistem moneter harus dilihat apakah penerbitan CBDC ini akan berdampak terhadap kebijakan ekonomi moneter yang sudah ada saat ini. Juga dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan, karena penerbitan CBDC dengan suku bunga tentu saja akan berdampak pada adanya crowding out oleh bank komersial, karena di sisi lain suku bunga harus ditetapkan dengan sebaik mungkin dan perencanaan sebaik mungkin. Mungkin itu aja Pak Solikin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Baik, apakah Pak Dr. Kacaribu sudah available? Belum, Prof. Gimana Pak Solikin, sudah cukup puas dengan jawaban dari Saudari Promovenda? Cukup, Profesor Nahrawi. Baik, kalau gitu. Waktu habis, ujian telah selesai. Ujian telah berakhir. Izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang kami skors untuk beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup secara online. Hadirin yang kami hormati, kami mohon menunggu beberapa saat untuk mengikuti sidang selanjutnya dan mohon tidak meninggalkan ruang sidang promosi doktor ini karena tim penguji promosi doktor akan kembali pada ruang sidang online. Nasional dan internasional. Dengan tuntutan tersebut, program S3 Ilmu Ekonomi menempa mahasiswanya untuk memiliki skill penulisan ilmiah yang baik, memiliki metodologi penelitian yang kuat, dapat melakukan paparan ilmiah dengan efektif dan efisien, serta dapat menjadi problem solver atas masalah-masalah ekonomi terkini. Tak jarang, mahasiswa yang bersekolah di program S3 Ilmu Ekonomi dapat menghasilkan output penelitian pada jurnal reputasi internasional. Menjadi mahasiswa program Doktor PPIP merupakan kebanggaan akademis yang luar biasa buat saya. Kami banyak dibekali keahlian riset yang tentunya harus sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi dunia dan tentunya dituntut untuk berkontribusi dalam diseminasi karya ilmiah. Para profesor dan dosen yang kompeten dan berpengalaman membuat tuntutan tersebut menjadi mudah dan kesempatan untuk berdiskusi dengan mereka terbuka luas kapanpun. Pengelola program pun ramah dan tanggap dalam memberikan layanan akademik, sarana dan prasarana perkuliahan juga sangat memadai. Keberadaan rekan-rekan mahasiswa yang kompak, serta atmosfer akademik yang kondusif dan kompetitif di lingkungan kampus telah memberikan motivasi dan kenyamanan tersendiri bagi saya, seorang mahasiswa, untuk senantiasa belajar, berdiskusi, berkonsultasi, berkarya lewat penelitian, serta berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. itu memiliki para pakar-pakar etik ekonomis, tidak hanya di nasional tapi juga di kawasan. Sehingga kita bisa dapat informasi, ilmu, pencerahan tidak hanya tentang teori ilmu ekonominya
sendiri, tapi juga bagaimana teori itu bertransformasi menjadi sebuah kebijakan dan kendala-kendala dihadapi para pengambil kebijakan ketika menerapkan teori itu dalam keseharian di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman, selamat menikmati dan enjoy kuliah di LMU. Terima kasih. Assalamualaikum. Program studi S3 Ilmu Ekonomi didirikan pada 1993 berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Program studi S3 Ilmu Ekonomi memiliki visi menjadi pusat pembelajaran ilmu ekonomi jenjang doktoral yang bereputasi baik di tingkat nasional dan di Asia, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global. Program yang kami tawarkan adalah program S3 Kuliah dan Riset serta S3 by Research. Tujuannya adalah program S3 Ilmu Ekonomi dapat berkontribusi dalam menghasilkan penelitian ilmiah bidang ekonomi yang berkualitas dengan landasan kerangka teoritis dan metode empiris yang tepat dan terkini dengan mempertimbangkan aspek inter, multi, dan transdisiplin. Untuk mendukung pendidikan ilmu ekonomi yang berkualitas tinggi, kontekstual, dan sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi global, kami melibatkan dosen-dosen berkualifikasi profesor dan doktor yang terbaik di bidangnya. Beberapa klaster penelitian yaitu game teori lanjutan, keseimbangan umum dan pemodelan ekonomi dinamis, ekonomi pembangunan dan analisis kuantitatif, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi makro, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi mikro, metode eksperimen dan ekonomi perilaku, dan mikroekonometrika. Alumni kami tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, di berbagai kementerian atau lembaga, beberapa pemerintah daerah maupun lembaga internasional. Mengingat hal itu, secara langsung, program studi S3 Ilmu Ekonomi mendukung program pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Program doktor dari Universitas Indonesia, alhamdulillah ini sangat mendukung pekerjaan yang dilaksanakan, semua aktivitas yang dilaksanakan di Pusikat BPS. Dalam hal ini kita konsentrasinya adalah lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan baik dari jalur degree maupun non degree. Jadi kompetensi teman-teman yang alumni doktoral UI di bidang ekonomi ini sangat mensupport pada saat kita merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berrelasi dengan economical areas. Kurikulum pendidikan akademik pada program S3 wajib mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset pada setiap kegiatan pembelajarannya. Pendidikan program S3 Ilmu Ekonomi dapat ditempuh dalam dua jalur, yaitu jalur kuliah dan jalur riset. Program studi S3 Ilmu Ekonomi ditunjang oleh lingkungan yang nyaman serta didukung oleh tenaga pendidik dari kalangan profesor serta doktor yang berkompeten dalam bidang riset baik pada ranah nasional maupun internasional. Program S3 Ilmu Ekonomi mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan riset ilmiah dan berpartisipasi aktif pada konferensi nasional dan internasional. Dengan tuntutan tersebut, program S3 Ilmu Ekonomi menempa mahasiswanya untuk memiliki skill penulisan ilmiah yang baik, memiliki metodologi penelitian yang kuat, dapat melakukan paparan ilmiah dengan efektif dan efisien, serta dapat menjadi problem solver atas masalah-masalah ekonomi terkini. Tak jarang, mahasiswa yang bersekolah di program S3 Ilmu Ekonomi dapat menghasilkan output penelitian pada jurnal reputasi internasional.
mahasiswa program Doktor PPIP merupakan kebanggaan akademis yang luar biasa buat saya. Kami banyak dibekali keahlian riset yang tentunya harus sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi dunia dan tentunya dituntut untuk berkontribusi dalam diseminasi karya ilmiah. Para profesor dan dosen yang kompeten dan berpengalaman membuat tuntutan tersebut menjadi mudah dan kesempatan untuk berdiskusi dengan mereka terbuka luas kapanpun. Pengelola program pun ramah dan tanggap dalam memberikan layanan akademik, sarana dan prasarana perkuliahan juga sangat memadai. Keberadaan rekan-rekan mahasiswa yang kompak, serta atmosfer akademik yang kondusif dan kompetitif di lingkungan kampus telah memberikan motivasi dan kenyamanan tersendiri bagi saya, seorang mahasiswa, untuk senantiasa belajar, berdiskusi, berkonsultasi, berkarya lewat penelitian, serta berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. EDBU itu memiliki para pakar-pakar bidang ekonomis, tidak hanya di nasional tapi juga di kawasan. Sehingga kita bisa dapat informasi, ilmu, pencerahan tidak hanya tentang teori ilmu ekonominya sendiri, tapi juga bagaimana teori itu bertransformasi menjadi sebuah kebijakan dan kendala-kendala dihadapi para pengambil kebijakan ketika menerapkan teori itu dalam keseharian di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman, selamat menikmati dan enjoy kuliah di LMU. Terima kasih. Assalamualaikum. Program studi S3 Ilmu Ekonomi didirikan pada 1993 berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Program studi S3 Ilmu Ekonomi memiliki visi menjadi pusat pembelajaran ilmu ekonomi jenjang doktoral yang bereputasi baik di tingkat nasional dan di Asia, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global. Program yang kami tawarkan adalah program S3 Kuliah dan Riset serta S3 by Research. Tujuannya adalah program S3 Ilmu Ekonomi dapat berkontribusi dalam Hadirin yang kami hormati, tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Calon doktor, Saudari Novi Marianingsih, disilakan masuk ke ruang sidang dan harap mengaktifkan kamera serta audio. Baik, hadirin yang kami hormati,
tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Calon doktor Saudari Novi Marianingsih disilahkan masuk ke ruang sidang dan harap mengaktifkan kamera serta audio. Calon doktor Saudari Novi Marianingsih, kami telah mempelajari disertasi yang saudari ajukan. Kami juga telah memperhatikan pembelaan saudari atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai oleh Bapak Profesor Suhasil Nasara PhD telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudari dan program studi telah pula melaporkan hasil ujian proposal riset, hasil riset, dan publikasi artikel ilmiah saudari. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudari Novi Marianingsih menjadi doktor dalam program studi ilmu ekonomi dengan judisium cum laude. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Novi atas gelar yang saudari peroleh. Selanjutnya, saya persilakan Bapak Profesor Suhasil Nasara PhD untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Nahrawi, tim penguji yang diketuai oleh Ibu Dr. Beta Kitahari, tim anggota penguji Bapak Sugiarso Sapuan, PhD, Dr. Mahyus Ekananda, Pak Zafri Husodo, PhD, dan Pak Rino Agung Effendi, PhD, dan tim promotor, Dr. Solikin Juhro, dan Pak Febrio Nathan Kacaribu, PhD. Dan tentu yang saya banggakan, Promopenda, Saudari Novi Marianingsih yang baru saja dinyatakan mendapatkan judisium lulus program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis UI dengan judisium cum laude. Atas nama tim promotor, saya ucapkan selamat untuk pencapaian yang didapatkan pada ujian hari ini, ujian promosi. Saudari Novi, saya ingin menyampaikan beberapa perspektif apa yang telah Anda lakukan dan esensi hakikat dari apa yang baru saja kita lakukan dan Anda sedang dapatkan, yaitu gelar doktor. Gelar ini menunjukkan, menjadi tanda, menjadi bukti bahwa Anda itu telah dianggap mampu oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, mampu untuk menerbitkan, melaksanakan penelitian yang sifatnya independen. Independen karena Anda merumuskan pertanyaannya sendiri, merumuskan bagaimana cara menjawab pertanyaan itu sendiri, dan merumuskan jawabannya sesuai pertanyaan apa yang bisa dijawab dan apa yang tidak bisa dijawab. Ini suatu kaliber yang dimintakan dari seorang doktor yang harus dibuktikan untuk mendapatkan gelar doktor dan di bidang ilmu ekonomi, tentu artinya penelitian Anda di bidang ekonomi. Anda dengan mendapatkan gelar doktor ini, kita harapkan secara akademik Anda akan mencetak doktor baru. Tugas doktor itu salah satunya adalah melakukan penelitian sehingga bisa berkontribusi mencetak dokter-dokter yang baru. Ini tolong terus dipikirkan.
Tugas seorang dokter juga adalah Anda dianggap bisa menjawab pertanyaan secara akademik dan secara teknokratik. Ini menjadi sangat penting untuk pekerjaan Bu Novi yang di Bank Indonesia, yang berkarir di Bank Indonesia sejak lama. Saya melihat Anda berkarir di Bank Indonesia sejak tahun 2003, berarti 19 tahun, dan kita harapkan Bu Novi nanti akan terus memperkaya Bank Indonesia dengan perspektif teknokratik atas berbagai macam kebijakan yang dipikirkan oleh Bank Indonesia. Nah, tentu apa yang dilakukan dalam menulis disertasi ini dan juga ditunjukkan oleh acara pada hari ini, ternyata kalau secara dunia akademik, Bu Novi mengatakan bahwa, oh itu satu pertanyaan ya, ketika ditanya suatu pertanyaan, lalu jawabannya adalah, oh itu di luar skop penelitian saya, secara dunia akademik itu bisa diterima. Bahkan tidak menghalangi gelar yang yudisium cum laude. Tetapi di dalam pengambilan kebijakan yang sesungguhnya, seorang policy maker tidak bisa menjawab seperti itu. Semua faktor harus dihitung dan kemudian dijadikan basis untuk pengambilan kebijakan. Tugas dari kita-kita, tugas dari Bu Novi nanti memperkaya sisi teknokratiknya, namun pengambil kebijakan, kalau satu hari nanti Bu Novi ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan, maka dia tidak bisa hanya mengikuti kaidah-kaidah akademik. Ini menjadi satu hal yang penting, atau mungkin saya mesti bilang pengambilan kebijakan lebih dari sekedar kaidah-kaidah akademik. Jadi saya rasa nanti perlu mempertajam terus. Bu Novi, Ibu Bapak sekalian, Pak Nahrawi dan Ibu Bapak sekalian adalah salah seorang mahasiswa tingkat doktoral di FEB UI yang sebelum lulus sudah berhasil mempublikasikan 2 publikasi yang diterima di jurnal. Ini luar biasa, pencapaian yang sangat-sangat kita apresiasi, yang berarti Bu Novi itu sudah menjawab pertanyaan, bukan saja pertanyaan tim penguji, tapi juga pertanyaan para reviewer dari jurnal-jurnal tersebut. Ini adalah karakteristik yang sangat-sangat kita apresiasi di tim promotor. Saya rasa sekali lagi atas nama tim promotor, selamat kepada Dr. Novi Marianingsih. Dan pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada tim promotor, Pak Febrio dan juga Pak Solikin, untuk bantuan dalam tim bersama membimbing Dr. Novi Marianingsih, dan juga terima kasih kepada tim penguji, Bu Beta, Pak Sugiarso, Pak Mahyus, Pak Zafri, dan juga Pak Rino Agung Effendi. Moga-moga apa yang kita lakukan memberi tambahan knowledge bagi Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi selamat kepada Dr. Novi Marianingsih. Saya tutup. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Profesor. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Novi untuk menyampaikan sambutan singkatnya. Silakan. Terima kasih Prof. Nahrawi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing saya melalui perjalanan doktoral dengan berkah dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Pertama, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada tim promotor Profesor Swahasil Nashara PhD, Bapak Febrio Nathan Caribu PhD, dan Bapak Dr. Solikin M. Juro. Terima kasih Prof. Swahasil yang selalu meluangkan sebagian waktunya yang sangat berharga untuk berdiskusi dan menyemangati saya di tengah kesibukan Bapak sebagai Wakil Ketua Menteri.
Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya juga saya sampaikan kepada Bapak Febrio Kacaribu yang dari awal selalu mensupport dan meyakinkan bahwa saya dapat menyelesaikan disertasi ini dengan baik. Terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak menjalankan tugas sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Solikin M. Juro yang selalu menyediakan forum diskusi dan masukan yang sangat berharga bagi disertasi saya di tengah kesibukan Bapak sebagai Direktur Eksekutif di Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh tim penguji, Ibu Dr. Beta Yualinta, Bapak Sugiarso Safwan PSD, Bapak Dr. Mahyus Ekananda, Bapak Safri Ausodo PSD, dan Bapak Rino Agung Effendi PSD atas masukannya yang mendalam sehingga meningkatkan kualitas disertasi saya. Terima kasih kepada Prof. Nahrofi yang telah berkenan menjadi ketua sidang hari ini dan memberikan ilmu selama saya kuliah di Universitas Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Teguh Datanto, Ibu Diah Widiawati, Bapak Rus'an, Prof. Joni, Mbak Mila, Mbak Mirna, dan seluruh staf akademik administrasi PPI yang telah dengan tulus selalu mensupport dan membantu kelancaran studi saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ibu Filianingsih Hendarta, dan Bapak Rian Risaldi, serta pimpinan di Bank Indonesia, Ibu Enive Panggabean, Ibu Farida Perangin-Angin, Ibu Ida Nuryanti, Ibu Yati Kurniati, Ibu Anastuti, Ibu Sali, Bapak Yura Ajalin, mentor saya, Bapak Dudi Darmawan, dan Bapak Dwi Suslamanto, dan rekan-rekan dari DKSP dan ex-DKSP, Yana, Himawan, Woro, Ardina, Pandu, dan Dream Team yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Atas segala dukungannya saya selama menempuh studi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada anggota 99ers, Mbak Dari, Mbak Tari, Mbak Gaya, Mbak Dini, Mas Andri, Mas Daus, Mas Boim, Mas Joko, Mbak Trinil, Oki, Mirna, dan Neng yang fit. Terima kasih telah selalu mencerahkan hari saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah memberikan beasiswa selama saya studi doktoral di Universitas Indonesia. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu di Departemen Sumber Daya Manusia Bank Indonesia, Ibu Indah, dan rekan-rekan DPKP yang selalu sabar membantu saya segala urusan selama saya kuliah. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu di Bank Indonesia Institute, Ibu Dini, dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tentunya kelancaran studi saya tidak terlepas dari bantuan rekan-rekan di Sekretariat Wakil Kementerian Keuangan, Bapak Mika, Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal Mas Jai, dan Sekretariat Departemen Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Yeni, dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Saya tidak akan dapat menyelesaikan disertasi ini tanpa bantuan teman-teman saya yang luar biasa. Terima kasih kepada Justina, Asfis, Fajar Oktianto, dan Tevi yang telah sabar menjadi rekan diskusi selama penelitian penulisan disertasi ini. Terima kasih kepada Mbak-Mbak senior, Mbak Fani, Mbak Maya, Mbak Ambar, atas semua diskusinya. Ucapan terima kasih tidak terhingga kepada teman-teman satu angkatan saya, Mbak Ipe yang telah bersedia menjadi MC hari ini, Anita, Fitri, Mas Arif, dan Mas Rofik. Atas semua kenangan indah selama saya menjalankan studi doktoral. Semoga teman-teman dilancarkan studinya dan dalam setiap proses selanjutnya dan segera menyusul. Terima kasih juga kami ucapkan kepada rekan-rekan S3 PPIE dan adik-adik kelas linkage Gebi, Rina, Aldoli yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas persahabatan dan supportnya selama ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Kalongers, Linda, Hesti, Melva, Leslie, dan Mas Pandri yang selalu ada di saat-saat genting. Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada Gedonger, Profesor Okvalisa, Pauline, Barit, Vita, Devi, Viti, Darti, Titin, Ita, Nunung, Evi, dan Ambang yang selalu memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih juga kepada teman-teman Pancoran, Viana, Frida, Cici, Andriani, Coffee Group, Ica, Ika, Linda, Dian, Okta, dan teman-teman dari XPCPM 24 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih juga kepada Mas Fardian dan rekan-rekan JC Juris yang telah membantu urusan pribadi saya, serta Ibu-Ibu Nisamia Andal Usia dan Mentari Intercultural School Jakarta atas semua persahabatan dan dukungannya. Tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang hebat, Bapak Supomo dan Ibu Winarni, atas doa yang terus mengalir dan dukungan sepanjang hidup saya. Terima kasih telah membesarkan saya dan membentuk saya menjadi manusia seperti hari ini. Terima kasih kepada suami saya, Tantang, yang telah meridhoi saya untuk melanjutkan studi doktoral saya.
Yang paling penting, disertasi ini saya persembahkan untuk putra-putra saya, Mas Arta dan Arkan, supporter terbesar saya. Mami sangat bangga pada kalian. Terima kasih kepada saudara-saudara saya, Mbak Endang, Mas Ansori, Dewi, Agus, Suul, Iwan, dan Gina, beserta keluarga atas segala dukungan dan doanya. Juga kepada pihak-pihak yang secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap disertasi saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga ilmu saya bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, Dr. Novi ini merupakan doktor ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang ke-131. Akhirnya, atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada Dr. Novi atas gelar yang saudari peroleh. Selain itu, kami juga mengucapkan selamat kepada keluarga besar Dr. Novi dan selamat kepada seluruh kolega di Bank Indonesia. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Indonesia saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, sidang promosi doktor di Universitas Indonesia telah selesai. Kami persilakan pembimbing dan penguji untuk mengucapkan selamat pada Dr. Novi Marianingsih. Yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Ketua Sidang, Bapak Profesor Nahrawi Jalal Nahrawi, PhD, untuk memberikan salam selamat. Dr. Novi, selamat ya atas gelar yang baru saja saudari peroleh. Semoga bermanfaat dan good luck pada perjuangan berikutnya. Terima kasih, Prof. Baik, selanjutnya kepada Bapak Sugiharso Safwan, PhD, kami persilakan untuk dapat memberikan ucapan selamat. Selamat Mbak atas capaian yang tertinggi. Ikut bangga. Semoga apa yang dicapai pada kan jadi berkah dan sukses. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugi. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Mahyus Ekananda untuk dapat memberikan ucapan selamat. Mbak Novi, ditunggu karya-karyanya di kemudian hari. Ya, itu aja. Insya Allah. Terima kasih Pak Mahyus. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Zafri A. Husodo, PhD, kami persilakan untuk memberikan salam selamat. Dr. Novi, selamat atas pencapaiannya hari ini, luar biasa. Selamat juga untuk keluarga Dr. Novi ya. Jadi selamat menikmati pencapaian ini bersama keluarga. Dan jangan lupa sebagai dokter, karya-karya ilmiahnya, publikasinya akan selalu kami tunggu. Dan semoga research training di FEB UI akan membawa manfaat dalam karir berikutnya. Terima kasih dan Pak selamat. Zafri. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Solikin M. Juro,
untuk memberikan ucapan selamat. Saudari Novi, selamat ya atas capaian yang sangat membanggakan ini buat kita semuanya. Tidak hanya di Bank Indonesia, tetapi juga di Universitas Indonesia. Dan tentunya ini kita berharap ilmunya terus dikembangkan dengan sebaik-baiknya dan bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semua yang sedang melakukan studi, menyelesaikan studi dalam perjuangan. Dan sekali lagi ini terus istiqomah. Dan selamat sekali lagi, semoga sukses ke depan, dan juga selamat untuk keluarganya, datang semuanya keluarga di rumah, selamat atas pencapaian yang sangat baik ini. Semoga menjadi berkah semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Solikin. Sepertinya muted ya dari apa namanya? Ini dari MC-nya. Pak Febrio, silakan. Baik, terima kasih Prof. Nov, selamat ya. Terima kasih Pak Febrio. Aku bangga banget ini kalau kita lihat dari 2016 itu ya prosesnya ya. 2017 Pak. Dari 2017. Jadi ini Bu Novi sedang bagaimana ya namanya potensi itu baru ketahuan kalau dipaksa. Didorong kuat itu kelihatan, dan aku bangga banget. Jadi selamat, dan juga selamat untuk keluarga. Semoga ini tentunya jadi berkah untuk keluarga dan juga teman-teman di BI, dan juga tentunya ini policy making process. Jadi kita bangga, dan hasilnya tentunya tidak hanya berhenti sampai di sini. Artinya ini cuma mengatakan bahwa Anda punya potensi yang sangat baik untuk bisa formulasi kebijakan dan melihat permasalahan dengan sangat lengkap. Sekali lagi selamat, dan selamat berkarya. Terima kasih Pak Febrio. Berikutnya adalah kepada Bapak Profesor Suhasil Nazara, PhD. Kami persilakan untuk memberikan salam selamat. Dr. Novi Marianingsih, sekali lagi selamat untuk pencapaian hari ini. Juga selamat untuk keluarga besar, untuk orang tua, dan khususnya untuk suami. Tadi harusnya saya sebut nih, Pak Tantang Yuda Santoso, selamat. Dan juga untuk anak-anak Dimas Akhtar Santoso dan Raditya Arkan Santoso, selamat untuk pencapaian dari ibundanya yang tercinta. Sekali lagi, Dr. Novi Marianingsih, selamat untuk pencapaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Sidang, tim promotor, dan tim penguji sudah dapat meninggalkan ruang promosi. Namun jika berkenan, tetap dapat tinggal bersama untuk ramah tamah dengan para tamu. Akhir kata, kami ucapkan selamat sore dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah dapat meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri secara online ujian promosi doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kami berikan tambahan waktu 15 menit kepada para tamu untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada doktor baru. Yang pertama, kami persilakan kepada Ibu Filia Ningsih Hendarta, selaku Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, untuk dapat memberikan ucapan selamat. Novi, Dr. Novi, kongret ya. Terima kasih Ibu bisa hadir. Ya, ditunggu untuk gabung kembali dengan SD ya. Iya, insya Allah Bu. Terima kasih Bu. Berikutnya kepada Ibu Farida Perangin-angin, Kepala Kantor Perwakilan BI London, kami persilahkan untuk memberikan salam selamat.
Berikutnya kepada Ibu Yati Kurniati, Kepala Departemen Makroprudensial, untuk dapat memberikan salam selamat. Selanjutnya kepada Bapak Dudi Dermawan, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, kami persilakan untuk dapat memberikan salam selamat. Selamat ya, Dr. Novi ya. Kami tunggu nanti kontribusinya di white paper CBDC. Nah, tadi Bu Fili udah endorse untuk masuk lagi di KSP. Selamat gabung ya. Insya Allah, terima kasih Pak Dudi. Iya. Berikutnya, kepada Bapak Dwi Suslamanto, selaku Direktur Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, kami persilakan untuk dapat memberikan salam selamat. Selamat Mbak Novi, kami Terima tunggu kasih ya. Pak Dwi, ya, Ya, Insya Allah. nggak tahu ini tempatnya Bu Fili, tempat saya. Selamat berkontribusi kembali. Terima Selamat kasih buat Pak Dwi. untuk keluarga, orang tua, suami dan istri. Sukses selalu, barakallah. Amin. Amin, terima kasih. Berikutnya, kami persilahkan kepada Ibu Anastuti, selaku Kepala Perwakilan BI Singapura, kami persilakan untuk dapat memberikan salam selamat. Selanjutnya, kepada Ibu Sri Endah Susilo, Deputi Direktur Departemen Sumber Daya Manusia, kami persilakan untuk dapat memberikan salam selamat. Selamat Berikutnya kepada Mbak Dr. Novi, proud of you Mbak, ikut merasakan naik turun roller coasternya Mbak Novi. Iya. Semoga semakin memberikan kontribusi yang lebih baik lagi ke depan. Tadi sudah ditunggu oleh Mas Dwi Suslamanto dan Mas Dudi tadi. Nanti kami akan umumkan penempatan Mbak Novi di di Satker selanjutnya. Selamat sekali lagi Mbak, proud of you. Selamat Terima juga kasih Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya, kepada Ibu dari selaku Deputi Direktur Departemen Makroprudensial, kami persilahkan untuk memberikan salam selamat. Selamat Mbak Novi, Mbak Dr. Novi. Semoga ilmu yang dicapai memberikan keberkahan untuk kedepannya. Selamat bergabung lagi di Bank Indonesia. Terima kasih Mbak Dari. Salam juga untuk keluarga, selamat untuk Bapak, Ibu, Mas Tantan, dan juga anak-anak. Terima kasih. Berikutnya, kami persilahkan kepada Bapak Ibrahim, selaku Deputi Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara, untuk dapat memberikan salam selamat. Terima kasih. Selamat Mbak Novi, kami bangga. Kami sebagai teman ex-Lantai 19, sekali lagi mengucapkan selamat dan kembali berkarya di Bank Indonesia. Sukses selalu. Terima kasih Mas Boim. Selanjutnya, kepada Bapak Andri Prasmuko, selaku Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah, kami persilahkan untuk memberikan salam selamat. Berikutnya, kepada Ibu G.A. Diah Utari, sebagai Deputi Kepala Perwakilan BI Denpasar, kami persilahkan untuk memberikan salam selamat. Pak Novi dan seluruh keluarga besar, selamat atas pencapaiannya sudah meraih gelar doktor dengan sangat baik, sangat membanggakan, terutama kami teman-teman dari tim 19ers sangat berbahagia dan sangat bangga sekali dengan Mbak Novi. Semua makin berkah dan makin sukses ke depannya ya Mbak Novi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tari. Berikutnya, kepada Bapak Nugroho Joko Prastowo, sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI Solo, kami persilakan untuk memberikan selamat. Berikutnya, kepada Ibu Tri Yanuarti, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter, kami persilakan untuk memberikan salam selamat.
Mbak Novi sayang, Mbak Dr. Novi, terharu, bangga atas perjuangannya selama ini dengan curhat-curhat kita, jadi kita tahu up and down-nya. Selamat, sukses, dan semoga nanti semakin berkarya di Bank Indonesia lebih baik lagi. Salam dari grup 19. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tri. Selanjutnya kami berikan waktu 15 menit bagi para tamu untuk memberikan ucapan selamat, dan kami persilahkan untuk dapat menyalakan audio serta kameranya. Ruang sidang nantinya akan secara otomatis kami tutup dalam 15 menit ke depan. Terima kasih. Mbak Novi selamat. Novi selamat. Selamat Novi. Selamat Dr. Novi. Bangga. Mbak Nita terima kasih. Selamat Selamat Mbak Novi. Semoga sukses. Iya. Selamat. Berkah. Amin. Semoga barokah. Mbak Novi selamat ya. Datang di sini ya. Thank you Novi. Selamat. Sabar banget ngajarin. Keluarga. Novi selamat ya. Selamat Dr. Thank you. Novi. Leslie. Mantap, keren. Selamat. Congratulations, cum laude. Thank you Leslie. Selamat ya Mbak Novi. Mbak Tari, terima kasih Mbak Tari. Mbak Novi, doakan kami. Iya. Bismillah, semoga cepat Mbak. Amin. Selamat Semangat ya Pak Ibe. Semangat, semangat. Iya. Alhamdulillah, Mbak kesenang. Tari, ditunggu di Jakarta. Ayo dong. Amin, amin, Ji. Doanya semoga lancar. Ditunggu ya. Ya, Bu. Amin. Oke. Luar biasa Mbak Novi. Bangga jadi teman seangkatan nih. Makasih Mbak. Ya Allah.